Audio Jungle. Halo teman-teman, kami di sini mau ngenalin salah satu ekstrakurikuler di Semangat Satu Soreang. Apa tuh kira-kira? Tiada lain dan tiada bukan ekstrakurikuler panahan. Penasaran? Check it out. Nah, gimana guys? Tertarik atau masih penasaran? Tunggu apa lagi? Guys, sekarang bakal ada demo ekskul loh. Wah, demi apa? Iya ada. Sumpah? Ayo kita ngejar aja yuk. Ayo. Tunggu. Mendingan kita kasih penjelasan dulu buat adik-adik kita nih. Oh iya nih. Ayo, let's Ayo. go. Halo semuanya, kita dari ekstrakurikuler marching band. Kira-kira ada apa aja ya di ekstrakurikuler ini? Yuk kita simak. Nah, pertama ada yang namanya perkusi atau alat pukul. Perkusi dibagi menjadi dua, yaitu battery dan perkusi intern. Yuk. Bagian pertama ada battery. Battery terdiri dari 4 bagian, yaitu ada snare drum, bass drum, tom, dan cymbal. Nah, yang kedua ada percussion intern atau pit, merupakan alat musik pukul yang memiliki nada. Terdapat beberapa alat yaitu bells, xylophone, vibraphone, marimba, dan alat aksesoris lainnya. Dan di sini ada salah satu contohnya yaitu bell. Ada juga yang namanya alat U14. Di sini ada 3 alat musik. Yang pertama ada trompet, kedua ada garapan, dan yang terakhir itu dari bata. Hai guys, di sini ada yang terakhir ya, yaitu color guard. Color guard ini alatnya disebut dengan flag. Color guard biasanya digunakan marching band untuk memberikan efek visual. Kita juga sudah beberapa kali mengikuti kejuaraan, yaitu juara umum kejuaraan KOD MBC tingkat SMA Kabupaten Bandung 2016. Ada juga juara umum konser MMBC 2016, juara 1 CG MMBC 2016, juara 1 Parade Festival Seni Budaya Islam tahun 2018, dan juga masih banyak lagi. Manfaat kalian ikut ekstrakurikuler marching band ini yaitu meningkatkan keterampilan dalam bidang musik, membangun rasa percaya diri, mempelajari kerjasama dalam tim, melatih kepemimpinan, mencapai tujuan, dan juga meraih prestasi. Gimana nih teman-teman? Sudah jelas belum penjelasannya? Untuk pertanyaannya, kalian bisa langsung cek aja di Instagram kami, MD_SD. Hei, ada apa? Udah dulu ya guys, itu ada soal, bye. Semangat Satu Soreang, Gebrak 31. Divisi saya sebagai Humas dan rekan saya Pengabdi Nazara dari Gebrak 31, Divisi Humas 1, mau mengenalin ke kalian nih, apa aja sih yang ada di Eskul Mas Gebrak. Yuk ikutin. Nah yuk, ini sanggar apa sih? Jadi di sini tuh ada Semangat Satu Soreang, tempat menyimpan piala, tempat kita make up buat lomba, menyimpan PDKS dan lain-lain.
Selanjutnya, ada materi yang bakal dijelasin sama Teh Kayla David. Halo, ada beberapa hal yang perlu kalian ketahui sebelum mengenal Bripastu lebih jauh, yaitu tentang sejarah Paskibra di Indonesia. Pada awalnya, Paskibra memiliki nama Pasraka atau Pasukan Penggerek Bendera Pusaka. Nama itu diubah oleh Bapak Edi Sulaiman menjadi Paskibraka atau Pasukan Pengibar Bendera Pusaka. Terima kasih Teh Kayla atas penjelasannya. Dadah! Yuk ikutin materi selanjutnya. Nah, materi selanjutnya akan dijelasin oleh Teh Hermalia nih. Adik-adik akan mengenal tentang sejarah Paskibra 91 Soreang. Paskibra 91 Soreang memiliki nama kesatuan Bripastu. Apa tuh singkatannya Teh? Yaitu Brigade Paskibra Soreang 1. Pada saat ini, Bripastu telah mencapai 32 angkatan yang disebut Gebrak 32. Artinya, Paskibra 91 Soreang telah berdiri sejak 32 tahun yang lalu. Dalam sejarahnya, Bripastu selalu memperoleh kejuaraan yang membanggakan yang diantaranya Juara umum kostum terbaik LKBB Perisai 2.0 se-Jawa Barat. Juara utama 3 LKBB Perisai 2.0 se-Jawa Barat. Juara utama 1 LKBB Albar 10 se-Jawa Barat. Piala bergilir Shaka Forces LPBB Generasi Tangguh. PBB Murni terbaik 2 LKBB Ciparai Open Competition Season 2 se-Jawa Barat. Juara 1 utama Wakil Gubernur Jawa Barat UU Rushanul Ulum. Juara perintis utama 3 LKBB Berembodas Event. Juara utama 2 Ciparai Open Competition Season 2 se-Jawa Barat. Juara umum Alkabri Bupati Bandung se-Jawa Barat. Dan Paskibra SMA Negeri 1 Soreang mempunyai beberapa kostum sebagai berikut. Nah, untuk info selengkapnya, kalian bisa cek di channel YouTube kami, Paskibra 91 Soreang. Dan di Instagram @paskibra 91 Soreang. Halo semuanya, kita dari Ekstrakurikuler Mading bakal ngenalin apa itu Mading dan apa aja sih divisi yang ada di Mading. Kira-kira ada apa aja sih di ekstrakurikuler ini? Yuk kita simak. Nah, sebelum kita ngelanjut apa aja divisi yang ada di Mading, kenal lebih jauh tentang Mading, kita cari tahu dulu apa sih pengertian Mading. Mading itu singkatan dari majalah dinding, yakni media sosial yang ditempelkan di dinding. Selanjutnya ada tujuan Mading. Tujuan Mading yaitu sebagai sarana informasi, sebagai media hiburan, sebagai sarana untuk menjaga kekeluargaan. Divisi jurnal adalah publikasi ilmiah yang membuat artikel dan umumnya terbit secara reguler. Divisi jurnal juga adalah sebuah tulisan khusus yang membahas suatu hal tertentu, misalnya membuat sebuah artikel di bidang ilmu tertentu. Divisi gambar. Gambar merupakan salah satu karya seni rupa dua dimensi yang berfungsi untuk menggambarkan atau menunjukkan sesuatu. Alam semesta merupakan salah satu inspirasi objek yang tidak akan habis untuk digambar. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan kata yang tak sempat diucapkan kayu kepada api yang membuatnya abu. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan isyarat yang tak sempat disampaikan hujan kepada awan yang menjadikannya tiada. Divisi sastra adalah bentuk rekaman dengan bahasa yang akan disampaikan kepada orang lain. Pada dasarnya, karya sastra dapat memberi sebanyak manfaat bagi I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots, I've got no
bud. I like me better when I'm with you. I like me better. Watashi wa Japanese Kurabu desu. Hajimemashite, watashi wa Dinda Nur Syaharani desu, selaku Ketua Japanese Kurabu Gen 9. Watashi wa Kobihabiru Eka Reza Putra desu, selaku Wakil Ketua Japanese Kurabu Gen 9. Hajimemashite, watashi wa Reza Astaro Madonna desu, pembina ekstrakurikuler Japanese Kurabu. Dozo yoroshiku. Di sini kami akan menjelaskan tentang ekstrakurikuler Japanese Kurabu buat kalian yang ingin join dengan kami nih. Tanoshimi mite kudasai. JK atau Japanese Kurabu SMA Negeri 1 Soreang ini didirikan pada tanggal 14 Juni tahun 2014 oleh anggota Gen 1 atau Angkatan Pertama dengan tujuan untuk menampung serta mengembangkan minat dan bakat siswa-siswi SMA Negeri 1 Soreang di bidang pendidikan Jepang baik secara akademik maupun non-akademik. Japanese Kurabu sendiri sudah mendapatkan banyak penghargaan kejuaraan di tahun ini loh guys. Di antaranya adalah yang pertama, juara 1 Rodoku STBA Yapari, yang kedua, juara 3 Rodoku Bungkasai ke-22 MGMP Jabar, yang ketiga, juara 3 Monogatari WJN, dan masih banyak lagi perolehan penghargaan yang diraih JK. Di JK, kita bisa belajar tentang materi-materi bahasa Jepang, baik yang sudah diajarkan saat KBM ataupun yang belum diajarkan, untuk mengasah kemampuan kita di bidang bahasa Jepang. Kita juga mengadakan permainan-permainan sebagai kegiatan pelepas penat setelah belajar, ataupun metode daya ingat pada materi-materi tertentu, seperti permainan Naruto, sumo games, dan tebak karakter. Lalu, di Japanese Kurabu juga terdapat beberapa divisi tersendiri dalam pengembangan minat dan bakat. Pertama, ada divisi Kaiwa, di mana dalam divisi ini kita belajar cara berbicara, melatih kosakata, serta membaca kalimat-kalimat dalam bahasa Jepang. Kedua, ada divisi pengetahuan yang berfokus pada pengembangan dalam menulis, membaca, dan merangkai kalimat dalam huruf hiragana, katakana, dan huruf kanji. Ketiga, ada divisi kesenian. Di divisi ini kita dapat belajar dasar-dasar menggambar manga, baik dalam cara pengarsiran, coloring, dan finishing. Di sini juga kita akan mempelajari seni kaligrafi Jepang atau bisa juga disebut shuji. Terakhir, ada divisi kebudayaan. Dalam divisi ini kita akan mempelajari dan mengenal tentang kebudayaan-kebudayaan Jepang. Di sini juga kita mengadakan cosplay loh. Contohnya seperti ini. Nah, jadi gimana nih? Kalian udah tertarik belum buat join Japanese Kurabu? Buat kalian yang ingin mendaftar dan masih kepo-kepo nih tentang Eskul Japanese Kurabu kita, bisa lihat IG kita ya di @inijapkur. Ya kan, Sensei? Sensei? Oh, Sensei mana? Oh, ini coba tanya dulu yang ini. Mas, apa? Lihat Sensei gak? Sensei itu bukan. Japanese Kurabu! Banzai! 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 Kami mempersembahkan divisi gamelan, tari, kawi, band, tari badaya,
Tari Mojang Priangan. Lampihan cahayana dan dosan sederhana Mojang Priangan angkat ngagandengan bangun tayak. Tari Ronggeng Nyentrik. Tari Merak. Kawih Pupuh Sinong. Budaya Ibu Pertiwi Rumawan gaya Sunda dengan zaman globalisasi mangkade ati-ati nestipi pangaruh budaya batu bercangking ajam ki Sunda sangkan pancet ngajin diri ngangkat martabat ki Sunda sangkan jaya. Band Karawitan Pupus. Wilujeng Sumping di Karawitan. Kalau di sekolah kebanyakan kita membaca. Apapun di sekolah misalnya yang maaf adalah pembelian. FSH Semansoji. Generasi Mandiri, Intelektual, Sadar Hukum. Halo guys, perkenalkan kami dari Forum Pelajar Sadar Hukum dan Hak Asasi Manusia atau kita singkat sebagai EPSH HAM. Forum ini merupakan sebuah komunitas atau wadah bagi para pelajar yang memiliki kesadaran tentang pentingnya pemahaman hukum dan HAM. Dalam forum ini, para pelajar dapat berdiskusi dan berbagi pengalaman tentang kasus-kasus hukum dan HAM yang terjadi di lingkungan sekitar seperti perundungan, bullying, pelecehan seksual, korupsi, dan lain sebagainya. Selain itu, dalam forum ini kita dapat belajar secara langsung dengan narasumber yang ahli di bidang hukum, seperti pengacara, aktivis HAM, hakim, dan lain sebagainya. Forum Pelajar Sadar Hukum dan Hak Asasi Manusia juga menjadi sarana bagi pelajar untuk mengembangkan keterampilan mereka, seperti berbicara di depan umum, menulis, dan memimpin diskusi. Dengan demikian, pelajar dapat menjadi lebih percaya diri dalam berbicara tentang masalah-masalah hukum dan hak asasi manusia, dan lebih mampu dalam memperjuangkan hak-hak mereka dan hak-hak orang lain. Saya Ridwan Kamil sebagai Gubernur Jawa Barat melalui kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah mengajak para pelajar seluruh Jawa Barat, mari kita disiplin waktu, tingkatkan kesadaran hukum dan HAM, terus tumbuhkan karakter pelajar Jawa Barat melalui Jabar Masagi yang inovatif, kreatif, dan kolaboratif untuk mewujudkan Jawa Barat yang juara lahir dan batin. Untuk itu, ayo semuanya bergabung menjadi bagian dari Forum Pelajar Sadar Hukum dan HAM Provinsi Jawa Barat.
take a Jamaican.